masih dalam program Jatim Jos, obrolan spesial seputar Jawa Timur. Kita bertandang ke Kabupaten Nganjuk, ketemu dengan rekan-rekan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk dan juga Wakil Ketua DPD Kabupaten Nganjuk, dan tadi sempat ngobrol juga Mas Budiman dari Kadin Nganjuk. Sekarang kita ke Pak Akad. Pak Akad, tadi dikatakan bahwa memang ada berbagai macam program pembangunan yang tentu yang namanya pembangunan pasti berdampak pada warganya gitu. Nah, katakanlah kalau sekarang panjenengan mewakili warga atau mungkin juga Asosiasi Petani Bawang Merah, kira-kira nanti kalau ada perubahan-perubahan dan perkembangan pembangunan, menurut Bapak seperti apa kesiapan rekan-rekan mungkin dulur-dulur Nganjuk menghadapi perubahan ini, Pak? Monggo, Pak Akad. Terima kasih Mas Iman. Terkait kami sebagai asosiasi harus ada upaya-upaya dengan isu yang sementara ini berkembang, termasuk Nganjuk sudah mulai terindustrialisasi. Ya, ini sebenarnya tidak hanya kita sebagai asosiasi, pemerintah pun saat ini harus ada upaya bagaimana membatasi ya, karena apapun wilayah Nganjuk adalah merupakan, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua DPR, ini Wakil Ketua DPRD, bahwa sekian persen itu termasuk petani. Ya, dan petani adalah merupakan penyangga kesemuanya dalam hal ini. Selama ini dalam kondisi apapun kayaknya petani yang masih bisa bertahan. Dalam hal ini harus ada upaya pemerintah bagaimana memproteksi petani nantinya, agar walaupun ada industrialisasi tetap dalam perlindungan pemerintah. Dalam hal ini satu contoh, industrialisasi itu pasti nanti ada suatu dampak terhadap lingkungan terutama. Betul. Di antaranya pencemaran adanya limbah dan lain sebagainya. Ini harus ada upaya bagaimana tidak tercemar kepada lahan pertanian. Nah, yang kedua, adapun kesiapan kita harus ada upaya bagaimana bila mana ada industrialisasi, sekiranya harus ada industri yang nanti bisa mengoutput daripada hasil pertanian itu sendiri, menyerap hasil pertanian sendiri, yang mana nanti selain biaya lebih murah bagi produsen olahan itu sendiri, di sisi lain harga di tingkat petani akan lebih terangkat. Saya kira dengan demikian kita ada balance antara industri dan petani. Nah, cuma saja selama semua ini harus ada kesinergian antara petani, pemerintah, dan nah ini menarik kalau Pak Akad menggunakan istilah sinergi. Bagaimana sampai dengan sejauh ini peran serta masyarakat dalam progres pembangunan yang sudah terjadi dan mungkin akan ke depan dilakukan? Pak? Dalam hal ini kesinergian antara pemerintah dan masyarakat, alhamdulillah, karena saat ini yang juga sebenarnya kami sebagai petani juga sedikit agak prihatin karena apa? Pemuda kita saat ini sudah tidak begitu melirik kepada pertanian. Ini suatu kendala juga yang harus kita hadapi, yang harus kita ada upaya yang nantinya biar bertani itu indah, regenerasi petani, regenerasi kula. Nah, akhirnya apa? Sekarang dituntut dengan biaya produksi lebih tinggi. Nah, itu sangat berdampak terhadap kesejahteraan tani ke depan. Nah, harapan kita dengan adanya berbagai macam dinamika yang ada, kita harus berkolaborasi antara pemerintah, petani, dan industrialisasi itu sendiri. Ya. Saya izin ke Pak Yudi. Pak Yudi, dengan fakta yang baru saja dipaparkan Pak Akad tadi, apakah memang kondisi dan harapan ini juga sudah pernah dikomunikasikan dan menjadi agenda untuk pembahasan rencana ke depan? Pak Yudi, monggo. Oke, terima kasih. Menyambung apa yang sudah bagaimana kepercayaan pemerintah yang daerah. Jadi memang di Pemkab Nganjuk ini sudah mengupayakan dengan proses penerbitan Perda LPIOP. Ini merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan wakil yang ada di Jawa, bagaimana mengakselerasi melindungi lahan-lahan pertanian ini dari pemanfaatan ribuan. Dan saat ini memang kita sudah berusaha mengusahakan untuk LPIOP peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini bisa tercapai, dan posisi sampai saat ini prosesnya sudah masuk ke fasilitasi di Biro Hukum Provinsi. Yang kedua, memang kita terus mendorong dan bagaimana upaya dilakukan. Kita menyadari bahwa Nganjuk salah satu sentra atau produk terbesar kedua di Indonesia untuk produk bawang merah. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita perhati, perlu kita perjuangkan terus
Termasuk juga alhamdulillah kemarin hari kami juga sudah ada kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan mengirimkan produk bawang merah, sayur dan bawang merah goreng. Tentunya ini adalah upaya-upaya kita dalam rangka membuka pemasaran untuk petani. Kami terus dorong bagaimana mengupayakan petani untuk berdagang, karena ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga kualitas produk, perlindungan lahan pertanian, karena mau tidak mau industri juga sudah mulai masuk ke Kabupaten Nganjuk. Tetapi kembali kami dengan anggota DPR kita tetap berkoordinasi bagaimana wilayah yang dibutuhkan untuk industri, bagaimana wilayah untuk itu yang Pak Yudi, dalam konteks pemberdayaan, kemudian peningkatan kesejahteraan dan sekaligus upaya-upaya menyelesaikan masalah-masalah sosial lainnya, tentu saja kualitas SDM menjadi perhatian. Kalau dari bidang pendidikan sendiri, seperti apa Nganjuk menata dirinya, khususnya menyiapkan persaingan global dengan orang-orang yang mumpuni dan berkualitas, tadi seperti kata Mas Budi, juga bersertifikat diakoni. Pribon, Pak Yudi. Terima kasih. Jadi ini kayu bersambung. Jadi pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja ini terus mengedukasi masyarakat, termasuk juga kami didorong dari anggota dewan. Bagaimana Nganjuk ada industri, jangan jadi penonton saja. Siap. Nah ini jadi seperti yang saya sampaikan Pak Janto tadi, selama program kita memang untuk dari masyarakat, insya Allah akan difasilitasi. Jadi ini semua kita koordinasikan. Jadi memang melalui Dinas Tenaga Kerja kita terus mengupayakan apakah apa yang untuk industri yang ada di Kabupaten Nganjuk. Jadi harapannya industri yang ada di Kabupaten Nganjuk bukan Nganjuk hanya dapat limbahnya, tapi juga efek positifnya. Ada pelatihan-pelatihan terkait dengan kompetensi dari warga masyarakat Nganjuk untuk industri yang ada. Betul. Saya ke Pak Jianto. Pak Jianto sebagai mitra kerja eksekutif, tentu saja parlemen menimang-nimang dua kutub. Yang satu sisi menampung masukan dari warga masyarakat konstituen, di sisi lain juga menjaga supaya kinerja pemerintah itu berjalan dan sinkron. Ini bagaimana memadu padankan supaya program-program dan perencanaan pembangunan betul-betul kena langsung dengan sasaran sekaligus kroso pada warga Kabupaten Nganjuk. Gimana ya Pak Jianto? Ya, terima kasih. Kemarin gini Mas Iman, kita itu dorong ke pemerintah daerah supaya dalam hal terkait pelanggaran apapun bentuknya, itu kita dorong perencanaan itu dimaksimalkan. Karena apa? Kalau perencanaannya matang, insya Allah action ke depannya itu lebih pasti, terutama terkait dengan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Nganjuk ini. Makanya kemarin kebetulan juga kita baru saja evaluasi raperda tahun anggaran 2023 itu terkait keuangan itu, kita sampaikan kepada dinas-dinas terkait, misalkan yang disampaikan Pak Yudi itu tenaga, kita dorong supaya ada pelatihan-pelatihan ke masyarakat yang dampaknya pelatihan itu bisa dirasakan, yang dilatih dan harus diseberangkan dengan industri-industri yang ada di Nganjuk, supaya biar habis pelatihan tidak mubazir ya. Itu harus disampaikan karena naker wadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di setiap OPD kita juga sampaikan misalkan pendidikan, di pertanian itu kita dorong juga nanti penyuluh itu lebih aktif lagi ketemu dengan petani, Mas Iman. Anggaran insya Allah kita dorong nanti di anggaran DPRD. Asalkan itu benar-benar pure untuk kepentingan masyarakat, kita akan dorong untuk anggarannya. Yang berikutnya, pada prinsipnya DPRD itu tidak menghambat ataupun selalu mendorong apa yang menjadi keinginan pemerintah daerah, asalkan benar-benar tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat. Terutama yang pertama adalah benar-benar untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Nganjuk dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Nganjuk. Pak Jianto, sebelum saya jeda dan juga gabung dengan Pak Budiman dan Pak Akad, ada sebuah kata yang menggelitik buat saya, mendorong. Kenapa kok mesti mendorong? Apakah pemerintah dalam hal ini roto-roto lemot atau gimana, atau harus didorong-dorong Pak Jianto? Karena gini Mas Iman, kadang pemerintah daerah OPD itu khawatir punya program nanti anggarannya dibatasi sama DPRD. Nah kita enggak, kalau memang itu benar untuk masyarakat, akan kita dorong untuk lebih
lebih agresif tidak masalah. Anggaran kita bisa. Tidak ada masalah ya, baiklah, baik. Ya, saya ke Mas Budi dulu. Sementara Pak Cianto nampaknya juga sambil ngutang putranya ini. Sebentar, saya ke Pak Budiman. Gimana Pak Budiman? Kalau saya tertarik dengan istilah mendorong ini, apakah memang Pemkab itu perlu didorong atau memang inisiatifnya memang udah gelinding gitu? Gini, jadi kalau kita yang ada di bawah ya, salah satunya itu tadi kan membahas di keterampilan ya. Jadi memang betul apa yang disampaikan, memang dana itu sudah ada. Cuma untuk kegiatan-kegiatan yang dimaksud apa itu dananya itu plafonnya yang nggak jelas. Kurang maksudnya? Iya, kurang. Kalau menurut saya itu kurang. Contoh dalam hal kalau misalnya kalau boleh kita membandingkan gitu. Jadi untuk stakeholder katakan tadi sudah disinggung di dinas tenaga kerja, ada di dinas pendidikan, otomatis dua stakeholder ini yang memang menaungi daripada stakeholder lembaga yang ada di bawahnya. Nah itu memang untuk Kabupaten Nganjuk sendiri untuk peningkatan salah satunya di pelatihan calon